Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent yang pertama. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Ernst Daada, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nafsu pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jangan lebih
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku padamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Jemaat kasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah, sebagaimana 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga hingga ketujuh. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jemaat kasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah dalam hidup yang baru, yang saat ini kita akan dengarkan itu dari Roma 12, ayatnya yang pertama dan kedua. Roma 12 ayat pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat Tuhan, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama menyiapkan hati dan diri untuk bisa dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat 9 yang menyatakan, Pelayan kasih, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin,
namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberitakan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelahan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbagi adalah suatu perbuatan yang mulia. Berbagi dengan apa yang kita miliki, apa yang ada dalam diri kita adalah sesuatu yang patutlah suatu perbuatan yang memberikan manfaat bagi orang lain atau siapa saja yang menerima dari apa yang kita bagikan kepada mereka. Tetapi Ibu Bapak, ternyata berbagi itu sesuatu yang berat untuk dilakukan oleh kebanyakan orang, kalau saya bisa katakan. Karena ternyata melakukan atau bertindak berbagi atau melakukan sesuatu untuk berbagi dengan orang lain itu butuh kesiapan hati. Kenapa? Karena kalau mau berbagi itu berarti siap kehilangan. Kenapa? Karena ketika kita berbagi berarti kita memberikan sesuatu yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Yang kita sudah punya, yang ada dalam diri kita akan berkurang tentunya. Dan yang berkurang ini belum tentu juga akan bisa diisi lagi atau didapatkan penggantinya. Nah, siapkah orang untuk berbagi? Bukan soal berbaginya mungkin, tetapi siapkah kita untuk kehilangan, kekurangan terhadap apa yang sudah kita bagikan
kepada orang lain. Kekurangan terhadap apa yang kita miliki karena kita sudah berbagi dengan orang lain. Itu persoalannya. Banyak orang yang gak siap untuk itu, sehingga ketika dia melihat ada saudara-saudaranya yang di sekitarnya yang butuh dari apa yang dia miliki, masih hitung-hitungan. Kita juga masih hitung-hitungan untuk berbagi dengan mereka semuanya. Berbagi adalah perbuatan mulia, tetapi melaksanakan tindakan ini ternyata tidak semudah dengan kemuliaan yang ada. Karena dengan berbagi kita harus siap mental kehilangan, kekurangan dari apa yang kita miliki. Ibu bapak, hal inilah yang terjadi pada jemaat Tuhan di kota Korintus. Dan secara khusus dalam ayatnya yang ke-8, Paulus menyatakan bahwa dia sedang menguji kesungguhan iman dari anak-anak Tuhan di kota Korintus. Ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai Paulus berkata demikian kepada jemaat di Korintus. Sekitar tahun 65-70-an terjadi wabah kelaparan, kemarau panjang di Yerusalem dan sekitarnya. Sehingga terjadi wabah kelaparan yang kemudian juga berakibat banyak orang yang jatuh miskin, kekurangan dan sebagainya. Termasuk juga para anak-anak Tuhan yang tinggal di kota Yerusalem. Nah, melihat saudara-saudara dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, maka para rasul, para penginjil menggerakkan semua jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai tempat untuk mengumpulkan dana bantuan untuk membantu jemaat Tuhan di kota Yerusalem agar mereka bisa melewati masa-masa berat itu dengan baik. Artinya mereka bisa tertopang dalam kondisi berat mereka. Ternyata Bapak Ibu, respon dari berbagai jemaat itu berbeda-beda. Ada yang siap, ada yang tidak siap. Ada yang dengan penuh sukacita melakukan pengumpulan dana, melakukan berbagai hal untuk mendapatkan bahan-bahan yang bisa dibawa ke Yerusalem membantu kelaparan yang di sana. Salah satunya adalah jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia Bapak Ibu adalah jemaat di kota kecil yang mayoritas warga jemaatnya adalah mereka yang berada dalam ekonomi bawah. Tetapi walaupun mereka sendiri berkekurangan atau mereka sendiri berada dalam kondisi pas-pasan, tidak mengurangi kerinduan mereka untuk berbagi dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem. Mereka melakukan penggalangan dana sampai 2 trip pengiriman bantuan ke Yerusalem sudah mereka lakukan dalam 1 tahun. Tetapi Paulus mendengar di Korintus penggalangan dananya saja nggak jalan-jalan. Hampir sudah 1 tahun usaha penggalangan dana dijalankan, tapi sekali lagi Paulus melihat bahwa orang-orang di Korintus tidak bergerak, atau ya yang dikumpulkan tidak begitu banyak. Padahal Korintus adalah kota perdagangan di mana begitu banyak warga jemaat Kristen yang berada dalam ekonomi menengah ke atas. Artinya mereka berkelebihan, atau boleh dikatakan berkecukupan hidup mereka, sehingga tidaklah berat sebenarnya untuk mereka juga berbagi atas berkat Tuhan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem. Tetapi mereka tidak mengumpulkan bahan makanan, mereka tidak mengumpulkan dana untuk saudara-saudara mereka di sana, di Yerusalem. Karena berat.
alasan inilah, alasan itu, dan sebagainya. Sampai 1 tahun sudah lewat, bantuan tidak terkumpulkan. Dan sekali lagi Paulus menegur mereka. Aku nggak bilang perintah ayat 8 tadi, tapi aku menguji, aku mau melihat kesungguhan imanmu kepada Tuhan. Apakah kalian sungguh-sungguh percaya bahwa ketika kalian berbagi, di situ berkat Tuhan akan terjadi bagi umat. Ayat 9 katakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Paulus ingin ingatkan kepada umat Tuhan di Korintus, ingat kamu itu sudah diberkati oleh Tuhan. Kamu itu sudah merasakan kasih Tuhan. Bagikanlah, jadikanlah dirimu saluran berkat bagi sekitarmu. Ketika kamu menjadi saluran berkat bagi sekitarmu, ingat, motivasimu bukan supaya jadi tambah kaya. Oh, kalau saya berikan nanti Tuhan kasih berkat yang berlebih buat saya. Nanti Tuhan jadikan saya lebih banyak. Ketika saya kasih 100, Tuhan kasih 1000 buat saya. Ketika saya kasih 1000, Tuhan kasih 10.000 buat saya. Itu namanya hitung-hitungan. Itu namanya ada udang di balik batu dalam memberi. Itu salah motivasinya. Ketika Anda memberi, siaplah Anda kehilangan, Anda kekurangan. Tetapi ingat, Anda tidak akan menderita. Itu janji Tuhan. Anda akan tetap terpenuhi segala kebutuhan Anda. Walaupun apa yang Anda miliki pada saat setelah Anda memberi, Anda kekurangan, Anda kehilangan dari apa yang dulu Anda miliki. Tetapi ingat, kebutuhan hidup Anda, Tuhan lihat. Dan Tuhan sendiri akan memenuhinya buat Anda. Itu yang harus ada dalam diri mereka. Orang-orang di Makedonia, Paulus sekali lagi kata, mereka memberi dengan sukacita karena mereka percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu cukup dalam hidup mereka. Walaupun mungkin mereka memberi yang ada dalam hidup mereka sebagai orang yang pas-pasan hidupnya, tapi mereka tidak kekurangan. Sebenarnya hal-hal yang penting dalam hidup mereka tetap Tuhan berkati, sehingga mereka boleh tetap bersukacita dalam hidup. Ketika memberi, maka ada sukacita di dalam hati. Ketika ada sukacita, ada ucap syukur dalam hidup. Ketika memberi dengan hati yang tulus, maka sukacita itu menjadikan kita bersyukur atas setiap hal yang indah dalam hidup ini. Nah, Ibu Bapak, mari kita juga belajar dari sikap anak-anak Tuhan yang diuji imannya oleh Paulus, yang disindir lebih tepatnya. Kalau pakai istilah diuji tidak tepat, tidak, kurang tepat. Disindir imannya oleh Paulus. Kalian ini orang mampu, tapi kalian bersikap tidak mampu. Lihat orang-orang Makedonia, mereka orang bukan mampu, tapi mereka bersikap seperti orang-orang yang berkatnya banyak dan mau berbagi. Karena mereka bersyukur pada Tuhan. Orang-orang Makedonia. Kalau orang-orang Korintus, karena mereka merasa kurang, mereka lalu tidak bersyukur pada Tuhan, sehingga mereka berat untuk berbagi. Kita jangan seperti itu. Kita jangan punya sikap seperti itu. Berbagilah apa yang Anda miliki bagi sesama yang membutuhkan. Berbagi itu bukan sekali lagi karena supaya Tuhan kasih banyak berkat. Tidak, itu urusan Tuhan. Tuhan mau kasih berkat apa itu Tuhan. Tetapi yang penting saya menjadi saluran berkat dari apa yang ada dalam diri saya. Bukan dari apa yang tidak ada dalam diri saya. Berbagi berkatlah dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan apa yang ada dalam diri kita. Memang kita akan kekurangan. Karena apa yang kita sudah miliki akan diambil untuk dibagikan kepada orang lain. Tetapi ingat, ketika Anda memberi dengan ketulusan, maka walaupun mungkin kurang yang Anda miliki karena sudah berbagi dengan orang lain, Anda tetap akan ada sukacita dan rasa syukur
untuk setiap apa yang ada dalam hidupmu. Dan ingat, rasa syukur itu akan memberikan semangat dan motivasi hidup yang tetap kuat di dalam kehidupan kita semuanya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada umat Tuhan agar betul-betul menjaga sikap hidupnya untuk tetap benar di dalam Tuhan. Mau berbagi dengan penuh sukacita. Tidak hitung-hitungan dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi juga ingat, dalam berbagi itu lakukanlah dengan ketulusan. Bukan untuk cari ini, cari muka, cari A dan sebagainya. Jangan. Berikan dengan ketulusan. Apa yang diberikan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Karena itulah yang benar. Karena apa? Karena kita ingat, Tuhan sendiri tidak pernah hitung-hitungan dalam menyertai dan menolong kita. Ini minggu Advent pertama ibu bapak. Kita ingat Tuhan telah turun ke dalam dunia hanya untuk menyelamatkan kita, ciptaannya yang penuh dengan dosa ini. Hanya untuk menolong kita, ciptaannya yang sebenarnya tidak layak ditopang, diselamatkan. Ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah. Hanya karena dia mengasihi kita, maka ia mau meninggalkan tahtanya di surga untuk hadir di tengah-tengah hidup kita dan menyelamatkan kita. Kehadirannya itulah yang akan kita sambut pada masa raya Natal nanti. Yang di dalam minggu Advent ini kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut kehadirannya. Ia yang tidak memperhitungkan kemahatinggiannya, kemahakuasaannya, hanya untuk menolong kita yang hina. Karena ia mau belajar berbagi akan kasih dan sukacita bagi kita. Kenapa kita masih ragu untuk juga berbagi cinta kasih, berbagi berkat hidup yang ada dalam hidup kita dengan sesama kita? Mari, lewat firman Tuhan ini, saya mengajak ibu bapak saudara, mari kita belajar berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Berbagi dengan apa yang ada, yang kita miliki dalam hidup ini. Ingat, berbagi memang akan kehilangan. Ketika kita berbagi kita akan kekurangan. Tetapi tidak akan kehilangan sukacita dan ucap syukur dalam hidup ini. Dan itulah yang paling indah dan penuh sukacita dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan semua umat percaya di segala waktu dan tempat, mari bersama kita berdiri dan kita bersama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami sujud kembali ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami tetap bisa melihat kasih Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Kuasa Tuhan senantiasa menopang dan menjaga kami. Terima kasih Bapa untuk semua yang Engkau berikan dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan, dalam kasih-Mu saja kami senantiasa memperoleh kekuatan. Kami senantiasa memperoleh satu jaminan iman atas pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa Sorgawi, bersama kami sujud ke hadirat-Mu yang kudus, kami ingin juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang saat-saat ini dalam pergumulan hidup, tantangan hidup yang berat, yang harus mereka hadapi. Mereka yang lemah fisik karena sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan jamah mereka. Tuhan angkat segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Gantikanlah Tuhan dengan pemulihan yang terbaik di dalam Tuhan, sehingga saudara-saudara kami boleh dipulihkan lagi, dikuatkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi mereka yang secara khusus terkena pandemi COVID-19 juga Tuhan, berkatilah agar dalam kasih Tuhan mereka boleh disembuhkan. Obat, vaksin yang dibutuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan, pada waktunya Tuhan siapkan bagi kami semuanya, sehingga penyebaran dan kesembuhan atas wabah COVID-19 ini boleh terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Biarlah kami memperoleh kekuatan dan pemulihan yang terbaik di dalam Tuhan atas segala kondisi yang ada ini. Terima kasih Bapa. Bapa Sorgawi, kami mau menyerahkan akan seluruh kehidupan dan keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan, saudara-saudara kami semuanya. Kami ingin menyerahkan bagi mereka yang mungkin saat ini sedang bergumul karena berbagai masalah pribadi, rumah tangga, apapun itu Tuhan. Biarlah jamahan Tuhan yang hadir bagi mereka mengangkat setiap pergumulan yang ada dan ganti dengan satu jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bapa Sorgawi, kami percaya Tuhan ada bersama dengan umat-Mu. Tuhan ada menopang umat-Mu melewati seluruh apa yang ada dalam hidup dan kehidupan, sehingga kami boleh tetap kuat dalam hidup ini. Bagi mereka yang bersuka cita, berkatilah Tuhan, agar ada sukacita hidup yang sejati di dalam Tuhan atas apa yang mereka boleh alami. Berkatilah Bapa, agar kehidupan kami semuanya senantiasa boleh terjadi dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati agar bangsa negara kami Indonesia boleh hidup damai dan sejahtera. Tuhan jaga lindungi bangsa negara kami Indonesia Bapa, agar bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar hidup dalam berkat Tuhan. Engkau sendiri yang tetap menjaga melindungi bangsa negara kami, pemerintah dan seluruh komponen pemimpin bangsa, agar boleh menjaga persatuan, keamanan di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga Bapa akan gereja-Mu di muka bumi ini, secara khusus gereja Tuhan GPIB. Biarlah Tuhan GPIB boleh terus memancarkan kasih Tuhan,
tetap terus menyatakan kebenaran Tuhan di sepanjang perjalanan pelayanan dan persekutuan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah juga Bapa Surgawi, jemaat Tuhan GPIB Sawangan. Berkati dalam setiap pelayanan yang ada, baik di sektor maupun di Bajem. Agar apa yang kami jalankan Bapa, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan adanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan akan kehidupan, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Agar apa yang kami jalankan Bapa, persekutuan pelayanan yang berada, itu semua boleh berjalan dengan baik. Karena Tuhan menyertai kami. Berkatilah Bapa Surgawi, pelayanan ibadah yang berjalan. Baik itu secara luring, tatap muka di gedung gereja, maupun dalam bentuk virtual. Agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Semuanya boleh tertata dengan baik. Dan umat-Mu senantiasa boleh semakin dekat dengan Tuhan dan tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ada bersama kami, Tuhan menyertai dan melindungi kami. Dan biarlah pertolongan Tuhan itu yang tetap menguatkan kami melewati hari-hari yang ada dengan tetap penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah, Tuhan sertailah, sehingga semuanya kami boleh tetap kuat dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hidup dan kehidupan kami, pelayanan dan persekutuan jemaat Tuhan ada dalam kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Mazmur 118 ayat 1 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
marilah kita berdiri untuk memasuki dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Persilahkan duduk. Warta Jemaat, pemberitahuan kegiatan peribadahan Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di gedung gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A, jam 07.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B, jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan jemaat sektor 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan melalui WA Group Sektor. Untuk gedung gereja Ciseeng, jumlah jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung gedung gereja jemaat Ciseeng. Selanjutnya akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 di gedung gereja Sawangan pukul 07.00 dan 17.00 WIB. Di gereja bagian jemaat Ciseeng pada pukul 09.00 WIB. Pelayanan sakramen perjamuan kudus tetap dilayangkan juga melalui ibadah Minggu secara virtual tanggal 6 Desember tahun 2020. Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan. Untuk laporan keuangan dapat Ibu Bapak membaca dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat. Terima kasih. Jemaat, persilahkan berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.